Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astria Karahmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan pada PPL 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 atau PPL 2. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Pada kali ini saya akan mereview pengalaman belajar pada praktik pengalaman lapangan 2, topik 1 pada bagian orientasi. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 pada topik 1 mengenai orientasi PPL 1, sebelum mahasiswa PPG atau pendidikan profesi guru melaksanakan kegiatan observasi di sekolah mitra, kami terlebih dahulu mengikuti kegiatan orientasi di sekolah. Kegiatan orientasi ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa terhadap berbagai aspek yang ada di sekolah mitra. Orientasi yang saya lakukan pada kali ini merupakan orientasi yang kedua setelah melakukan PPL 1 di sekolah yang sama. Beberapa hal yang diperkenalkan dalam orientasi PPL 2 dan PPL 1 tidak begitu berbeda, di mana meliputi manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut, tutur sekolah, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik lainnya yang diterapkan di sekolah mitra. Tujuan kegiatan orientasi pada PPL 2 kali ini yaitu yang pertama, mengenalkan manajemen pendidikan di sekolah. Mahasiswa PPG diperkenalkan dengan sistem manajemen pendidikan yang diterapkan di sekolah. Hal ini meliputi struktur organisasi, peran dan tanggung jawab setiap elemen, serta prosedur-prosedur administratif yang berlaku di sekolah. Tujuan yang kedua yaitu memahami kultur sekolah. Kultur sekolah mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi yang berlaku di sekolah. Memahami kultur sekolah sangat penting agar mahasiswa dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif. Tujuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik. Sekolah mitra biasanya memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik yang dapat diikuti oleh siswa. Kegiatan ini meliputi klub olahraga, seni, sains, dan lain sebagainya. Mahasiswa PPG perlu mengenal kegiatan-kegiatan ini agar dapat memahami minat dan bakat siswa serta potensi kolaborasi dalam pengembangan program belajar dan mengajar. Pengalaman tersebut berguna dan menarik bagi saya melalui kegiatan PPL 2 ini karena saya dapat mengenali lingkungan sekolah dengan semua manajemen di dalamnya, mengamati secara langsung bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru, mendapatkan praktik langsung mengajar di sekolah dengan dibimbing oleh guru pamong dan juga dosen pembimbing lapangan, serta dapat mengenal dan berkomunikasi dengan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran, yang mana hal ini menarik untuk saya pelajari karena peserta didiknya mempunyai karakteristik dan latar belakang budaya yang berbeda-beda dengan saya sendiri. Pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik? Menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang berguna tetapi kurang menarik berdasarkan pengalaman belajar saya setelah melaksanakan praktik pengalaman lapangan 2 khususnya topik 1 pada orientasi PPL 1. Secara keseluruhan berguna dan menarik bagi saya sebagai calon guru, di mana sebelum melaksanakan PPL 2 dengan adanya orientasi ini, saya dapat memahami lingkungan sekolah, adaptasi yang lebih cepat, pemahaman manajemen pendidikan, peningkatan kompetensi profesional seperti mengasah kemampuan komunikasi dan interaksi sosial dengan berbagai pihak di sekolah, dan mengurangi rasa cemas atau stres yang mungkin dirasakan mahasiswa sebelum mulai PPL 2. Karena saya sendiri merasa sudah mengetahui apa yang diharapkan dan bagaimana lingkungan kerja mereka. Menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang menarik tetapi kurang berguna berdasarkan pengalaman belajar saya setelah melaksanakan praktik pengalaman lapangan 2 khususnya topik 1 orientasi PPL 2. Karena secara keseluruhan berguna dan menarik bagi saya dikarenakan sebelum melaksanakan PPL 2 saya dapat mengenali manajemen sekolah melalui kegiatan orientasi ini.
di mana kegiatan ini sangat berguna bagi saya dalam memberikan wawasan tentang manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah, yang sangat berguna bagi saya dalam memahami konteks kerja di dunia pendidikan. Pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru? Menurut saya tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Setelah melaksanakan praktik pengalaman lapangan 2, khususnya topik 1 orientasi PPL 2, tidak ada pengalaman belajar yang tidak menarik dan tidak berguna. Secara keseluruhan, saya merasa bahwa semua kegiatan dan pengalaman belajar berguna dan tentu saja menarik untuk dipelajari dan dipraktikkan nantinya. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar pada praktik pengalaman lapangan 2. Apa yang terjadi setelah melaksanakan praktik pengalaman lapangan 2, khususnya topik 1 orientasi PPL 2, saya banyak belajar dari mulai ruang kolaborasi yang memuat hambatan dan tantangan yang ada pada saat kegiatan orientasi, di mana pada ruang kolaborasi dapat menjadi wadah untuk melaksanakan diskusi bersama teman sejawat untuk membahas hambatan, tantangan, serta solusi dalam hal tersebut. Selanjutnya, untuk laporan orientasi PPL 2 yang memuat manajemen sekolah seperti manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen anggaran, manajemen sistem informasi, manajemen ketatalaksanaan, di mana kegiatan ini sangat berguna bagi saya dalam memberikan wawasan tentang manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah tersebut. Selanjutnya, dengan kegiatan orientasi PPL 2, mahasiswa mendapatkan pemahaman mendalam tentang sistem dan struktur organisasi di sekolah mengenai berbagai peran dan tanggung jawab dalam manajemen sekolah, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan staf administrasi. Mahasiswa mengetahui kebijakan dan peraturan yang berlaku di sekolah, sehingga kami dapat mengikuti dan menerapkannya dengan tepat selama pelaksanaan PPL 2. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahpahaman atau pelanggaran aturan yang dapat mempengaruhi kinerja dan evaluasi mereka. Yang keempat, mahasiswa dapat mengamati dan mempelajari berbagai aspek manajemen pendidikan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Secara keseluruhan, manajemen pendidikan saat orientasi PPL 2 memberikan landasan yang kuat bagi mahasiswa PPG untuk menjadi guru yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Serangkaian tahapan dalam program pengalaman lapangan atau PPL 2 terjadi karena adanya perencanaan yang matang dan struktur yang disusun secara sistematis. Tahap orientasi memberikan landasan yang kuat bagi calon guru dengan memperkenalkan saya pada lingkungan kerja yang sesungguhnya. Tahap orientasi yang dilakukan pada hari pertama pelaksanaan PPL 2 merupakan momen krusial untuk membangun pemahaman awal tentang sekolah. Kepala sekolah atau koordinator PPG prajabatan di sekolah memberikan pengarahan menyeluruh mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur, serta etika dan sikap profesional yang harus dijaga oleh mahasiswa. Selanjutnya yaitu mahasiswa juga diperkenalkan dengan fasilitas-fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan sarana olahraga yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya tahap orientasi ini, mahasiswa dapat gambaran yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab selama PPL 2. Mereka lebih siap untuk melaksanakan observasi dan tugas-tugas lainnya dengan efisien dan efektif. Selain itu, orientasi membantu mengurangi kecemasan dan ketidakpastian yang mungkin dirasakan mahasiswa karena mereka telah memahami lingkungan dan sistem kerja yang ada di sekolah. Yang ketiga yaitu analisis artefak pembelajaran pada praktik pengalaman lapangan 2. Artefak-artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan bukti dukung hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak-artefak pembelajaran pada topik 1 orientasi PPL 2 yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar saya yaitu berupa ruang kolaborasi dan laporan orientasi PPL 2. Yang pertama yaitu pada ruang kolaborasi. Artefak pembelajaran pada ruang kolaborasi yang menjadi wadah untuk melaksanakan diskusi bersama teman sejawat untuk membahas hambatan, tantangan, serta solusi pada saat pelaksanaan kegiatan orientasi PPL 2.
Untuk artefaknya sudah saya lampirkan pada Google Drive yang ada di bawah ini. Artefak yang kedua yaitu laporan orientasi PPL 2. Artefak pembelajaran pada laporan orientasi PPL 2 yang memuat manajemen sekolah seperti manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen anggaran, manajemen sistem informasi, manajemen ketatalaksanaan, di mana kegiatan ini sangat berguna bagi saya dalam memberikan wawasan tentang manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah. Untuk artefaknya sudah saya lampirkan pada Google Drive pada link di bawah ini. Mengapa artefak tersebut yang saya pilih? Artefak-artefak tersebut saya pilih karena dengan menelaah materi pada artefak-artefak tersebut, saya dapat mengeksplorasi pemahaman saya mengenai pentingnya ruang kolaborasi yang berguna sebagai wadah untuk berdiskusi dengan teman sejawat untuk mencari solusi mengenai tantangan dan hambatan pada saat pelaksanaan PPL 2. Selanjutnya, pada bagian laporan orientasi PPL 2 yang memuat manajemen sekolah sangat berguna bagi saya dalam memahami manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen sumber daya manusia, manajemen sarana dan prasarana, manajemen anggaran, manajemen sistem informasi, manajemen ketatalaksanaan, di mana kegiatan ini sangat berguna bagi saya dalam memberikan wawasan tentang manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Bagian penting dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah ruang kolaborasi dan juga laporan orientasi PPL 2. Dalam ruang kolaborasi, saya memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sejawat untuk mencari solusi mengenai tantangan dan hambatan pada saat pelaksanaan orientasi. Pada laporan orientasi PPL yang memuat manajemen sekolah, di mana kegiatan ini sangat berguna bagi saya dalam memberikan wawasan tentang manajemen pendidikan yang berlaku di sekolah. Selanjutnya yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Setelah melaksanakan praktik pengalaman lapangan, khususnya pada topik 1 orientasi PPL 2 ini, saya mendapatkan pengalaman baru mengenai manajemen sekolah yang sangat berguna bagi saya dalam melaksanakan praktik pengalaman lapangan. Manajemen pendidikan pada saat orientasi PPL memberikan landasan yang kuat bagi saya untuk menjadi guru yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan. Dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, saya akan melakukan perubahan dalam pendekatan pembelajaran saya. Saya akan memberikan lebih banyak ruang bagi ekspresi siswa menggunakan pendekatan inquiry atau penemuan, menyesuaikan materi dengan minat dan kepentingan siswa, mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan memberikan umpan balik yang berarti kepada siswa. Dengan demikian, hasil kegiatan orientasi yang saya peroleh dapat saya gunakan sebagai pegangan dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang merangsang dan memberdayakan siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Cukup sekian hasil refleksi praktik pengalaman lapangan 2 yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.